Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak. Anggere gede-gede ge isin piyambak mari nopo? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gawe gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem saiki. Oh, bapak demi keriting memang kan. Roh Mustafa demi jenggot kan itu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku anake kan. Makanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud, Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Terus wah ditumpahi Mbak Hasan, si masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing enggak ya rugen-rugen niku udah enggak. Mereka sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Doang. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkara ne. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Cah cilik nomor tok ora usah mecut biasanya. Tuh, nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tangan tidak kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan gerem malah kowe sampe bingung. Ngrame ya enggak ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku ngono iku ora penting. Penting kula Jumatan ora tau meneliti ngono. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardhu ain pasti menang. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Wa bukhluhu temedite rajul yubghituhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedeng. Lah ning tanggane diservis mbek wong tuane gak diservis. Akhire luwih seneng apa?
tanggane. Nyilah sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhirnya nyilah kancane. Akhirnya ora utang jasa ambek bapake, utang jasa ambek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh iku tuwek sepuh-sepuh meh mati niku sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut tangeran ning difoka irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kok anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepura jenengan wis kliwat ta. Mereka terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi, ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah ketika terlalu dilarang, delok ning tonggo, ya nak delok ning tonggo tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane, sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tonggo iki luwih dituruti tinimbang bapak, yo nak tanggane soleh, nak ora. Utawa nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa ora. Sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata perilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane aku nak ono kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, narjet, nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok arep-arep kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian, termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa mbek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nek wong fasik hanya punya utang jasa mbek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir, pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya mbek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajek. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Nggak ada sarok wong soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya apik. Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sewante ya. Karena tadi ada filosofinya seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apike kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku. Nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya itu masih ingat betul. Zaman rong usum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun ndelok TV ya ora isen, kadang lawange dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai, lawange dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasalah do rawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan do rawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasanya.
Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku sembayang pun. Lah anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bihaji Alid Hasan itu anggar bete juk duit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang sakit mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku yo duwe aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari napa. Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gawe gak tersinggung. Lho kalau biasa 10 menit turu tiga anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turu. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh-rohin itu problem kayak gitu. Oh, bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot kan gitu. Kan panjang. Wah, akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, enggak wis bar pas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2 kan. Keritingnya ya maklumi nak waras, umpamanya aku ora anake kan. Makanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan, sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak ya rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndangak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndangak. Jebule ono Hasan. Oh iki toh perkara ne. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi ilmu fardhu ain pasti menang ilmu. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial.
Anak saya sujud, ya sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati, kamu nggak usah pakai status itu anak kamu, sebenarnya mangan Taurat itu goblok ya, enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah, yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senangi jajan ya jajan no. Nak senangi mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem medekne bar magrib untuk TV haram, dolanan haram. Anaknya trauma. Nah, tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa? Bapak. Nah, ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan niku asu. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amuk, ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain nu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat napa? Tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan, kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih ning dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi Ibrahim. Ismail gak paham apa-apa blas, tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail. Kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris, omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ngi kota suci, meneng ae mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian. Kula nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya, tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku mencetak tanam. Jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan enggak lazim. Tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak napa kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku urung mukallaf. Jadi gak bakal kualat, nah wadiku wong rong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kue dosa misbek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Paham ya? Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulane kula nu ora seneng wong khawarij. Wong khawarij itu wong paling gak ngregani la ilaha illallah. Anggere ana wong dosa gedhe atau maksiat dianggap wis metu saka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa napa dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing jenenge rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola dzarrah, suwe-suwe nisfu napa? Dzarrah. Wong khawarij buento. Wah kok angger wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah mbek napa maksi?
Ya maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Jadi paham gitu. Nah, itu termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah. Lagi disebut Fathul Mu'in wa yusannu atau siatu alal ayal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampai kecewa be sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa be sistem Islam yang Anda tanamkan. Jadi bocah nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iki dolanan, termasuk hebatnya Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nate dolanan jeruat dibeto mlebu kamare Nabi. Nabi ki mboten ngloro iki meneng emang. Lah nek iku mbok praktekno kita qabala wa min amin kota qabalnya karim. Nah, tapi itu nyata, ini tareh. Mergo sing terusno tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dongane napa fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong santri iku napa le? Wong liya. Paling bedak khol kowe di Fatihai. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nak anak mbok niat mati khai bapake mbok ora ngger anak mengamal soleh, otomatis kintuk kiriman napa? Amal. Ora ono idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatun au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmin yuntafa'u bi ke butuh ngalim, ora kabeh kan. Awaladin sholihin jek enteng, anak kan kowe mesti duwe. Malah akeh-akeh anak ora jelas. Nah, cara kula milih yang ketiga mau awaladin sholihin. Kan hanya butuh status soleh. Soleh kelas-kelasan. Soleh pertama yang penting lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ngene wong tuwa iku kudu hormat anak. Kula maca teng kitab Mizan Kubra ngeten. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulyakno napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Jadi adabe para nabi mulyakno anak, karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya? Mulane sampean delok teng ngene critane Quran iku nek ndelok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wabar rombi walidati. Sebagian rebana wa atainaul hukma napa sobiya. Mergo mulai cilik nak dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya khudil kitab napa bikuwa wa atainaul hukma sobiya. Terus wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Hananan maknane iku sifat aris, sifat seneng. Hanan maknane seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa kudu nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti itu. Karena ini sudah kena hitop, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitop untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena hitop baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik.
Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang melongok, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang melongok. Ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh, ono putune itu. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andikan tidak ada yang melongok, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang melongok itu mungkin. Kalau sekarang mungkin semua masjid melongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil satu tidak kena ditop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah ramai. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Saya ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, ramai orang khutbah, ramai nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan.